Oke, kita akan segera mulai ya untuk kelas pasti hari ini. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya dari kami tim CGS. Di sini Ade Firando akan membantu untuk host pada siang hari ini. Oke, hari ini akan ada dari Mas Andri ya dari tim research yang akan membantu kita untuk mempresentasikan nih market hari ini seperti apa nih kira-kira ya. Nah, nanti sehabis itu kita selanjutnya yaitu dari saya sendiri akan membawakan tentang materi untuk presentasi aplikasi CGS iTrade ya. Untuk Bapak Ibu semua bisa belajar nih. Nanti kita belajar sama-sama untuk belajar aplikasi dari CGS. Nah, yang pertama kita akan langsung aja nih untuk Mas Andri untuk mempresentasikan nih untuk materi dan market hari ini update-nya seperti apa. Jangan lupa disimak ya Bapak Ibu semua ya. Oke, silakan Mas Andri. Oke, thank you Mas Ade. Eh, ya, tes. Oke, iya, oke. Thank you Mas Ade atas kesempatannya. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya, sobat Genpes dimanapun berada. Kembali lagi nih kita dalam acara kelas pasti ya, dengan membahas topik-topik menarik tentunya seputar investasi saham. Dan hari ini kebetulan dengan saya, jadi salam kenal, saya Andrian dari tim research ya, Retail Research ya, CGS International Sekuritas Indonesia, dan akan membawakan topik yang sebenarnya cukup menarik. Ini seru topiknya untuk kita bahas ya, yaitu adalah investasi ESG, teman-teman ya, di mana ada konsep investasi yang mengedepankan ya. Kita untuk peduli lingkungan juga. Nah, seperti apa nanti konsepnya? Kurang lebih saya akan bahas selama 30 sampai 40 menit ke depan ya, teman-teman ya. Oke, saya full screen dulu bentar ya. Sip. Nah, sebelum nanti kita ngomongin ESG, saya akan sedikit bahas dulu soal investasi ya, dan juga pengenalan soal saham. Karena untuk mengcover teman-teman yang barangkali di sini masih pemula banget, yang sepenuhnya belum paham apa sih konsep investasi sebenarnya, sering didengar tapi mungkin masih agak miss terkait investasi, saya akan coba jelaskan dulu dari awal ya. Oke, jadi kalau ngomong investasi, eh, sederhana aja, itu adalah sebuah activity di mana kita akan menyisihkan kemudian menempatkan aset kita, dana kita ya, uang udah kita kumpulkan dari hasil kerja keras kita, dari gaji kita ke sebuah instrumen, di mana instrumen ini nantinya akan membantu kita untuk meningkatkan nilai aset kita tersebut, atau kita akan mendapatkan yang namanya imbal hasil di masa yang akan datang, teman-teman. Konsep sederhana seperti itu. Ya, kita punya dana, kita tempatkan di sebuah instrumen investasi dan nanti aset kita, dana kita akan berkembang. Gitu. Jadi seolah-olah kita anggap nih investasi ini menjadi cara kita untuk membuat uang ini seolah-olah itu bisa bekerja buat kita. Selama ini kita kan bekerja buat uang ya. Nah, ini kita coba balik, uang ini bekerja buat kita nantinya. Gitu, teman-teman ya. Yang mana nanti bisa memberikan kita sebuah passive income. Ya, kalau active income dari ya itu ya salary, dari gaji, tapi kalau passive income ya inilah yang dimaksud passive income, di mana kita berinvestasi dengan mendapatkan imbal hasil di masa yang akan datang. Investasi tentunya juga bisa menjadi kendaraan kita ya untuk mewujudkan cita-cita kita, impian-impian kita di masa yang akan datang. Saya rasa Bapak Ibu semua, Sobat Genpes, pasti punya yang namanya mimpi, pasti punya yang namanya cita-cita ya. Mungkin ada cerita mau traveling ke berbagai belahan dunia, mau mungkin mempersiapkan dana pendidikan, mau mungkin membeli aset-aset baru dan lain sebagainya macamnya. Saya rasa sah-sah aja punya mimpi. Cuman pertanyaannya adalah sejauh mana kita mempersiapkan mimpi tersebut agar tidak hanya menjadi angan semata. Dan suka tidak suka, pasti akan berurusan dengan yang namanya uang, teman-teman. Oleh karena itu, di sini maksudnya adalah dengan investasi sebagai kendaraan nih, ya. Eh, Ketika kita bisa tepat memilih kendaraan yang optimal, yang maksimal, tentunya akan lebih efisiensi dari segi waktu juga ya untuk mencapai impian tersebut, teman-teman. Nah, sedikit penjelasan juga, mungkin
garis besar perbedaan ya untuk teman-teman tahu invest dengan nabung karena seringkali banyak orang itu masih sedikit miss dan beberapa kali juga saya temukan dan bertanya kepada saya, Pak, saya kan udah nabung, saya udah nyisihkan uang nih dari gaji sebagian besar, saya sisakan di rekening saya. Kan sama-sama udah menyisihkan uang nih, Pak. Berarti nggak perlu invest dong. Nah, saya coba jelaskan dulu ya secara garis besarnya. Memang secara konsep awalnya mirip. Ya, kita sama-sama sisakan uang, sama-sama menyisihkan uang dulu nih, ya dari penghasilan kita. Namun yang menjadi garis besar perbedaan adalah dengan investasi tadi kita mendapatkan yang namanya imbal hasil. Uang kita, aset kita bisa bertumbuh. Sedangkan menabung, kecil peluang yang untuk bertumbuh, teman-teman semua. Karena sifatnya itu hanya kalau boleh saya katakan ini mungkin cenderung sementara ya sebagai tempat menabungkan dana sementara yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya teman-teman. Kalau misal rekening bank gitu kan zaman sekarang orang udah sering nabung tuh di rekening bank gitu ya, dan rekening bank itu udah menjadi wadah mungkin ya, wadah untuk uang kita sementara untuk nanti kita belanjakan gitu. Zaman sekarang kan belanja juga enak, kita makan aja di pinggir jalan udah tinggal scan barcode gitu ya untuk pembayarannya. Nah, ketika kita menabung, uang kita akan sulit bertumbuh, teman-teman. Jelas pasti akan berkurang. Kenapa? Karena yang pertama ada fee, gitu ya. Ada fee bulanan, fee adminnya. Dan tentunya ada inflasi yang terus berjalan, yang bisa jadi akan mengikis nilai uang teman-teman ya, lambat laun seperti itu. Jadi investasi dan menabung itu jelas berbeda. Lakukan yang mana? Keduanya sama-sama bagus. Keduanya dilakukan bersama tidak masalah. Tapi saya sarankan buat yang belum pernah berinvestasi, belum mulai sama sekali, baru menabung, menabungnya lanjutkan, investasinya silakan segera dimulai. Ya, karena ini bisa menjadi satu langkah ke depan ya, agar teman-teman punya financial planning yang lebih baik lagi, tapi mempersiapkan masa yang akan datang dengan lebih proper. Nah, kenapa kita mulai invest sih? Yang pertama jelas itu akan membantu kita mencapai tujuan keuangan kita. Ya, tadi yang saya spill tuh mungkin teman-teman punya mimpinya masing-masing. Biar nggak jadi cuma mimpi, biar nggak cuma jadi bayangan doang, maka harus segera dikejar. Dan dari persiapan dananya, salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Kemudian bisa membantu kita punya cadangan finansial di masa yang akan datang. Aset kita juga bertambah, yang terpenting adalah mengalahkan yang namanya inflasi, teman-teman ya. Inflasi sekali lagi akan terus berjalan dan akan terus ada ya. Mungkin sederhananya aja, bayangannya gini, gambar sederhana teman-teman. Misalnya sekarang harga mie instan ya, mungkin di supermarket tuh di harganya per piece-nya mungkin sekitar 3.000 4.000-an gitu ya. Nggak menutup kemungkinan mungkin 5-10 tahun yang akan datang per piece-nya mungkin harganya 10.000 atau 15.000 gitu ya. Dan nanti kalau kita datang ke sebuah resto, apalagi ya ketika udah dimasak jadi udah jadi sebuah menu makanan tinggal siap saji gitu, harganya akan lebih mahal lagi. Mungkin kalau kita makan mie instan di warkop atau mungkin di sebuah kafe, harganya sekarang mungkin sekitar 20-30-an atau mungkin ada yang 40-an gitu. Tapi nggak untuk kemungkinan mungkin nanti di masa yang akan datang kita makan sama om instan harga mungkin akan mencapai 100.000 rupiah di tempat umum gitu ya. Nah, seperti itulah kurang lebih namanya inflasi ya teman-teman ya, kenaikan harga barang-barang dan jasa secara umum secara menyeluruh. Nah, itulah yang kita harus coba sikapi ya, kita antisipasi ya agar tidak terlalu banding juga diri kitanya dengan nilai uang kita yang terus terkikis, teman-teman. Nah, oleh karena itu, saya ajak teman-teman untuk mengenal investasi lebih lanjut dan mengajak lagi lebih dalam kenalan sama dengan salah satu saran investasi yang saat ini sangat-sangat disarankan tentunya. Kenapa? Karena ini jelas dari segi payung hukumnya itu legalnya resmi, jelas, nggak usah khawatir ini investasi bodong, terstruktur dan ada pengawasan yang ketat oleh regulator kita itu Otoritas Jasa Keuangan, yaitu adalah di pasar modal Indonesia, teman-teman ya. Di sini nanti akan berkumpul ya. Simpelnya adalah para pihak-pihak yang membutuhkan dana, sebut saja mungkin para perusahaan, dengan kita-kita nih yang punya dana, tapi kita mau investasi nih, kita titipkan dana kita tempatkan dana kita ke perusahaan-perusahaan yang memang butuh pendanaan untuk ekspansi biasanya gitu. Jadi seperti pasar pada umumnya ya. Kalau pasar secara umum kan tempat bertemu antara penjual pembeli gitu ya. Andai Anda pergi ke pasar ingin membeli ayam, ya Anda datang ke tukang ayam juga akan menjual dagangannya ke Anda gitu ya. Ada hubungan timbal balik, saling mendapat keuntungan. Nah, di pasar modal ya, Anda juga seperti itu. Perusahaan yang jajal investor ya, mereka kan sama-sama mendapat keuntungan.
perusahaan bisa mendapatkan dana segar untuk menjalankan ekspansi usahanya, investor mendapatkan suatu sarana atau wadah untuk membantu mengelola asetnya untuk investasi di perusahaan tersebut. Bila mana dari perusahaan ternyata yang dipilih adalah perusahaan yang profitable, yang bonafit, pasti akan sangat membantu investor untuk mengembangkan asetnya dan mendapatkan keuntungan atau yang bisa disebut dengan passive income tadi. Pasar modal memang banyak sekali memiliki instrumen investasi, teman-teman, gitu ya. Salah satunya adalah saham, yang paling sering udah kita dengar mungkin ya, udah sangat umum, namanya udah terkenal lah sahamnya. Tapi nggak cuma saham sebetulnya. Ada reksadana, ada ETF, ada bonds ya, ada water terstruktur ya, teman-teman, dan lain-lain. Ya, tapi yang mungkin yang paling umum, kalau nggak saham, reksadana gitu ya, mungkin udah sangat sering sekali dibahas di berbagai sosial media, teman-teman ya. Intinya adalah saya mengajak ke teman-teman kenal sama pasar modal. Ini adalah suatu wahana yang tepat untuk berinvestasi karena secara regulasinya jelas, ini legal, tidak perlu khawatir ada yang namanya investasi bodong. Ya, karena zaman sekarang salah satu ketakutan kalau orang dengar kata-kata investasi adalah ini fake nggak sih? Ini bodoh nggak sih? Kayak gitu biasanya. Karena ya sayang sekali, sampai dengan saat ini masih banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan berbagai modus penipuan berbau investasi, padahal itu ada investasi bodong endingnya. Ya, maka dari itu saya kasih pencerahan nih teman-teman. Ada loh pasar modal Indonesia sebagai wahana teman-teman untuk tempat berinvestasi. Nah, kita langsung mungkin sedikit loncat ke produknya ya, di mana instrumen atau produk investasi di sini saya kenalkan adalah saham, teman-teman. Di mana saham itu kan simpelnya adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. So, ketika kita membeli saham, kita sudah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Ya, tak peduli seberapa besar yang Anda punya, sekecil apapun bahkan ya, karena di saham itu minimal Anda kepemilikannya adalah satu lot, teman-teman. Satu lot atau 100 lembar nantinya. Ya, jadi sekali lagi, saham itu adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Ya, dan satu hal juga saya tambahkan ke teman-teman, ketika kita memutuskan berinvestasi ke suatu saham perusahaan, oleh karena itu kita juga pasti berinvestasi pada bisnis perusahaan tersebut. Jadi, di sini ada unsur trust, ada kepercayaan. Nah, untuk bisa meningkatkan kepercayaan kita terhadap bisnis perusahaan tersebut, perlu kita melakukan yang namanya analisis. Ya, untuk memastikan perusahaan yang kita investasikan adalah perusahaan yang betul-betul proper, matang, punya planning bisnisnya, dan secara historical kinerja juga bagus. Agar apa? Agar supaya nanti di masa yang akan datang eh, akan terus berkembang, ekspansinya bagus, akhirnya kan target labanya mungkin akan tercapai, ya atau bahkan bisa lebih, kita kena imbasnya juga, secara imbas positif maksudnya gitu ya. Kita kena kebaikannya juga, kita kena rezekinya, kita kena berkahnya juga teman-teman. Ya kebagian cuannya juga lah ibaratnya seperti itu. Jadi kalau nggak melakukan analisis, waspadai, bisa jadi hanya akan menjadi bumerang buat kita. Ya, karena realnya adalah nggak semua perusahaan itu yang tercatat adalah atau yang bisa diperdagangkan, yang bisa dibeli sahamnya adalah perusahaan-perusahaan yang profitable. Nggak ada yang jamin. Oleh karena itu penting melakukan yang namanya analisis baik itu fundamental ataupun teknikal. Kenapa bisa memilih investasi saham yang tadi saya anjurkan gitu ya? Jelas nomor satu saya tempatkan di sini adalah resmi, regulasinya jelas semuanya clear. Ya dipantau langsung Otoritas Jasa Keuangan OJK, teman-teman gitu ya. Secara sistemnya sudah sangat-sangat mumpuni gitu ya oleh regulator kita Bursa Efek Indonesia, teman-teman. Dan yang kedua adalah aksesnya sangat mudah. Zaman sekarang, zaman serba kemudahan, ya. Anda mau pergi aja tinggal buka handphone, pesan taksi online, ojek online. Anda mau beli makan, langsung pesan aja online food. Mau belanja pun juga demikian buka marketplace. Beli saham pun juga nggak kalah. Ya, Anda jual beli saham, ambil smartphone-nya, buka smartphone-nya, udah bisa langsung jual beli lewat HP aja. Nggak perlu telepon broker, nggak perlu ketemu orang, nggak perlu datang ke bursa, apalagi gitu ya. Cuman modal handphone saja zaman sekarang ya, teman-teman sudah bisa pantau langsung pergerakan market ya, selama jam perdagangan tapi ya. Yang catat selama jam perdagangan itu di sekitar pukul jam 9 sampai pukul jam 4 teman-teman. Kemudian secara harga, nah ini yang perlu disampaikan juga. Mungkin sebagian mindset orang berpikir bahwa saham itu hanya untuk golongan tertentu, terkesan mahal, terkesan mewah. Ya, sejujurnya saham ini sangat terjangkau. Anda bisa mulai start berinvestasi dengan hanya modal itu 100.000 rupiah, atau mungkin di bawah 100.000 juga ada kok saham-sahamnya. Yang secara nominal ya satu lot itu di bawah 100.000 juga ada.
Ya, zaman sekarang 100.000 kalau Anda pergi ke mall mungkin udah cepat habis gitu ya. Nongki-nongki cantik atau mungkin datang makan ke restoran fancy, 100.000 mungkin udah cepat banget habisnya ya. Tapi di satu sisi ternyata 100.000 kita bisa investasikan ya kepada perusahaan-perusahaan yang profitable yang harapannya bisa menjadi satu wahana yang bisa memberikan imbal hasil yang optimal di masa yang akan datang. Kemudian secara tingkat returnnya itu bisa jadi lebih tinggi, teman-teman, dibanding dengan instrumen-instrumen lainnya, ya. Tapi ingat, ya, walaupun memang returnnya tinggi, risikonya juga tinggi, maka disebut dengan aset high risk, high return. Oke, sedikit spill juga beberapa nilai plus atau keuntungan ketika Anda memutuskan investasi saham, ya. Secara materinya, ya, keuntungan materi, ya, Anda akan mendapatkan dividen. Ini yang disebut dengan passive income. Keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para investor. Ketika perusahaan mencetak laba sesuai target misalnya atau lebih, perusahaan pasti kemungkinan besar akan memberikan sebagian keuntungan atau disebut dengan dividen ke para pemegang sahamnya, teman-teman. Ya, jadi ibarat kita kipas-kipas aja nih di rumah ya, tapi ternyata cair juga nih nanti uang masuk ke rekening itu dari dividen tersebut. Yang kedua adalah capital gain. Capital gain ini adalah selisih harga jual dan harga beli. Let's say Anda beli harga satu saham X di harga 5.000, lalu Anda jual ya ternyata sahamnya itu punya perkembangan yang bagus, jual di harga 6.500. Selisihnya itu untuk Anda, selisih keuntungannya. Ya, secara materi, secara nilai mungkin cuannya gitu ya. Teman-teman dividen juga capital gain ya. Nah, tapi saya tambahkan juga secara knowledge, relasi Anda juga akan dapat ketika Anda memutuskan menjadi seorang investor. Ya, Anda akan banyak punya kenalan baru ya. Anda tentunya bisa berpartisipasi dalam RUPS gitu ya, RUPS ya. Di sana Anda bisa bertemu dengan banyak investor-investor lainnya yang siapa tahu bisa menambah relasi juga gitu ya. Experience baru menyaksikan gimana sih proses voting yang ada di RUPS gitu ya. Mengamati ya segala situasi yang terjadi ya ketika perusahaan terbuka itu memberikan pengumuman-pengumuman penting ya. Anda bisa ikuti itu nantinya. Yang terakhir jelas secara knowledge, wawasan teman-teman jelas pasti akan bertambah. Apapun background pendidikan Anda, tidak harus langsung dari background keuangan atau ekonomi ya. Terlepas di luar background itu pun ketika Anda memutuskan saya mau jadi investor, otomatis Anda akan belajar. Anda harus tanda kutip dipaksa belajar ekonomi, gimana belajar membaca kondisi makro, belajar untuk mengelola keuangan gitu ya. Ini akan menjadi nilai nilai baru, nilai penting. Ya mungkin pembelajaran pengelolaan keuangan ini nggak banyak diajarkan di zaman kita sekolah gitu ya. Tapi ini nilai plus untuk Anda yang mungkin sebelumnya nggak belajar sama sekali soal keuangan atau ekonomi, tapi ketika Anda memutuskan menjadi seorang investor, Anda akan mendapatkan knowledge itu. Kemudian nggak lengkap kalau nggak ngomongin risikonya. Saya harus sampaikan ini teman-teman. Ya, investasi saham sangat amat berisiko karena keuntungannya itu tinggi. Ini adalah hal yang make sense. Jadi kalau ada seseorang yang berbicara investasi zero risk, risikonya minim atau nggak ada risikonya, cuan terus, cuan sampai luber, keuntungan berlipat-lipat, saya pastikan itu adalah hoax. Karena tidak ada investasi yang menawarkan imbal hasil sorry, mau risiko yang nol gitu ya, yang nggak ada risikonya ya. Di mana imbal hasil tinggi, pasti risikonya tinggi juga. Nah, dalam investasi saham di pasar modal Indonesia, ada beberapa risiko yang Anda harus perhatikan. Ya, pertama mungkin kita ngomongin delisting. Artinya adalah perusahaan tersebut tidak tercatat lagi di Bursa Efek Indonesia. Ya, baik di delisting paksa, forced delisting karena mungkin melanggar beberapa ketentuan atau secara volunteer ya itu berkenan mengundurkan diri ya teman-teman ya atau tidak mau tercatat lagi di Bursa Efek Indonesia. Risiko yang paling umum juga adalah market risk, risiko pasar ya. Kebalikan dari capital gain, Anda bisa dapat capital loss. Capital loss itu berarti selisih kerugian. Anda beli saham X di harga 5.000, harga sahamnya jelek, perkembangannya juga nggak bagus, harga turun terus dan Anda terpaksa jual di harga 4.000. Nah, selisih kerugian Anda tanggung seperti itu. Ya, dan itu terjadi karena adanya fluktuasi pasar. Ya, pasar saham pasti akan cenderung bergerak dinamis, ya, akan sangat peka ya terhadap berbagai kondisi atau stabilitas yang terjadi dalam baik dalam negeri maupun luar negeri yang akan mempengaruhi fluktuasi harganya seperti itu. Yang itulah nanti fluktuasi harga itu akan menyebabkan yang namanya capital gain atau capital loss, teman-teman. Berikutnya adalah suspensi. Ya, jika dipandang pergerakan tidak
normal gitu ya, regulator kita Bursa Efek Indonesia itu punya yang namanya suspensi yang akan memberhentikan perdagangan saham tersebut sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, teman-teman, gitu ya. Jadi yang perlu dipelajari secara kesimpulannya sih adalah fluktuasi pasar ya. Nah, untuk bisa menghadapi fluktuasi pasar tersebut, gimana caranya? Kita belajar. Kita mau membaca bagaimana arah angin makroekonomi gitu ya. Apa sih isu-isu yang mungkin lagi dibahas penting saat ini yang punya pengaruh ke market cukup besar, itu yang perlu kita pelajari. Yang terakhir yang fatal adalah pailit, perusahaan bangkrut, selesai. Ya, namanya perusahaan adalah sebuah entitas bisnis yang hidup sebetulnya. Ya, Eh, entitas bisnis yang terus berusaha hidup ya, dengan berjualan, dengan berbisnis, mencari keuntungan. Tapi jika sebaliknya terjadi, tidak untung, terus merugi, trennya turun, ya tidak menutup kemungkinan akan gulung tikar. Oleh karena itu kita dituntut jangan berinvestasi ke perusahaan yang salah, perusahaan yang punya trennya cenderung menurun gitu secara kinerjanya jangan. Maka dari itu ditekankan perlu melakukan yang namanya analisis teman-teman sebelum mulai berinvestasi ya, karena kerugiannya bisa fatal. Oke. Nah, beberapa cara untuk minimalisir risiko investasi. Yang pertama, menggunakan uang dingin. Ini wajib di awal. Jangan pakai uang yang seadanya aja di dompet. Ya, yang semestinya itu tidak ditujukan untuk investasi ataupun trading, tapi Anda paksakan. Jangan. Jadi uang dingin ini adalah uang yang memang sudah sengaja dialokasikan untuk kebutuhan investasi. Dan itu dengan syarat sudah terpenuhi dulu kebutuhan-kebutuhannya. Khususnya kebutuhan pokok ya. Makan, transport, kebutuhan rumah, uang dapur, dan lain sebagainya. Macam itu penuhi dulu. Jadi benar-benar uang sisa yang daripada dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif saja, lebih baik untuk diinvestasikan demi persiapan masa depan yang lebih proper. Yang kedua, kenali dan lakukan analisis terhadap saham emiten yang dipilih. Itu penting. Tadi sempat saya ulang-ulang. Yang ketiga, jangan overhype atau FOMO. Ini sering kali terjadi di pasar saham ya. Rasa antusias, rasa menggebu-gebu ya terhadap satu saham yang Anda pun bisa jadi nggak ngerti karena ngelihat sekitar yang udah ikut-ikutan beli misalnya ya. Nah, hati-hati, itu bisa jadi bumerang buat Anda. Yang terakhir, diversifikasi portofolio. Kita meracik ya, diversifikasi atau dalam istilah don't put your egg in one basket. Teman-teman jangan terfokus ke satu saham aja gitu. Ya, jangan salah Anda beli saham, jangan beli saham banking doang gitu. Ya, ketika banyak berita atau news yang membuat banking nggak perform, ya pada akhirnya portofolio Anda akan keseluruhan akan merah gitu, akan mengalami kerugian. Tapi kalau Anda diversifikasi, misalnya dengan consumer staples, dengan mining dan lain sebagainya macamnya, ya itu akan membuat portofolionya lebih balance lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, tadi sedikit ringkasan soal investasi dan pengenalan soal saham ya teman-teman. Nah, sedikit lebih dalam lagi, ini ada konsep investasi ESG yang ingin saya kenalkan ke teman-teman semua. Apa sih ESG dan kenapa kok ada nih yang namanya ESG investing ya? Ngomongin soal ESG sangat erat kaitannya dengan lingkungan, teman-teman. Ya, jadi secara latar belakangnya sebetulnya kita menghadapi satu tantangan global yang masih terjadi saat ini ya, terkait dengan perubahan iklim, gitu ya, teman-teman ya. Di mana yang terjadi kan karena banyak aktivitas yang menghasilkan emisi karbon atau CO2 yang berlebih, gitu ya. Yang pada akhirnya membuat bumi memanas gitu ya teman-teman ya. Dan untuk bisa menghadapi ancaman perubahan iklim tersebut ya, agar lingkungan itu tidak rusak untuk lebih parah ya ke depannya teman-teman. Nah, di sini perlu ada yang mulai menyadari bahwa yang namanya sustainability itu adalah satu hal yang penting dan itu bisa diterapkan dengan ESG nih teman-teman ya. Jadi concernnya adalah memang ke lingkungan, khususnya adalah tantangan dari perubahan iklim. ESG sendiri itu sebenarnya itu adalah singkatan dari Environmental, Social, and Governance ya. Ini adalah sebuah standarisasi yang mengacu kepada tiga kriteria utama untuk mengukur keberlanjutan tadi, teman-teman ya. Jadi kalau in bisnis sih ini bisa jadi metrik ya untuk membuat perusahaan investasi juga sebagai reference ya bagi perusahaan untuk melaporkan dampak bisnis mereka. Jadi di sini kita melihat perusahaan yang notabene pasti ya perusahaan yang profit punya proyeksi yang bagus gitu ya, tapi juga kita lihat dari segi dampak mereka ke lingkungan gitu loh intinya. Ya, jadi ini menjadikan faktor non-finansial. Ya, kalau emang secara umum kan kita baca laporan keuangan, kita lihat rasio-rasio keuangan, valuasi segala macam. Tapi ESG jadi salah tambahan faktor non-finansial yang akan
akan beri pertimbangan ya untuk kita para pelaku pasar, investor dalam menilai aktivitas bisnis yang berkelanjutan ya. Buat apa misalnya kalau suatu entitas terus-terus merusak alam yang sifatnya berkepanjangan, yang pastinya akan membuat kerugian lebih besar lagi di masa yang akan datang. Nah, ini gambaran aja masing-masing konsep dari environmental apa, sosial apa, governance apa gitu ya, teman-teman bisa mungkin baca ya. Sebenarnya kalau kita ngomong environmental, sebuah perusahaan ya itu harus selalu memperhatikan kelangsungan alam ya dan menjaga lingkungan sekitarnya. Ya, secara sosial, menjalin hubungan baik, relasi yang baik, perusahaan dengan para stakeholders, ya, governance punya tata kelola GCG yang bagus, yang baik pastinya, ya, yang pastinya ini didukung oleh aspek transparansi serta adanya kontrol internal, ya, dan tetap memperhatikan hak investor dengan baik, seperti itu. ESG, sebuah kolaborasi yang sangat penting untuk menilai sustainability dari sebuah perusahaan. Sedikit tambahan aja, ini berkaitan erat dengan konsep SDGs, Sustainable Development Goals, teman-teman, di mana targetnya 2030 ya, ini akan tercapai ya. Oh, ini kesepakatan secara umum, secara global dari berbagai dunia. Anda bisa baca ada 17 tujuan nih di sini, gitu ya, yang hopefully bisa tercapai untuk demi pembangunan dan keselamatan manusia dan juga planet bumi ya. Ditambahan juga dari SDGs tersebut dibagi menjadi 5P ya, atau 5P, People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership secara kategorinya. Gitu ya, mungkin akan lebih concernnya masing-masing nih ada di sini People, Planet, Prosperity, Peace, and partnership ini buat tambahan aja. Jadi korelasinya ada ke sini nanti teman-teman. Nah, sekali lagi, ESG investing ya, eh yaitu membuat kita sebagai investor ya sekali lagi bisa turut aktif mendukung yang namanya sustainability ya, mendukung untuk kelestarian alam, lingkungan ya dari kebijakan investasi kita dengan memilih saham-saham atau perusahaan-perusahaan yang memang mengedepankan ESG tersebut teman-teman. Ya, jadi sekali lagi, walaupun secara umum ya, kita akan memperhatikan keuangan, bagaimana bisnis modelnya, bagaimana manajemennya, ya secara umum lah, fundamental secara umum. Tapi kita tambahkan di sini aspek ESG-nya untuk melihat bagaimana dampak bisnis dari perusahaan tersebut terhadap lingkungan. Apakah merusak alam atau enggak gitu. Jadi kita di sini tuntut untuk coba melihat skop yang lebih luas lagi ya, dampaknya terhadap lingkungan. Yang dimana konsep investasi ESG ini harapannya selain memang kita bisa mendapatkan return yang tinggi, yang hopefully secara konsisten, tapi secara jangka panjang juga bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan juga dari sekitar lingkungan dan secara umum secara planet gitu ya. Untuk planet bumi pun juga terjaga dengan baik. Lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terkendali dan tidak rusak gitu ya teman-teman ya. Ini satu hal yang penting yang menjadi concern utama dari ESG investing ya teman-teman. Oke, untuk sustainability itu juga dari portal tiap perusahaan. Ini bisa dicek juga di website resmi perusahaan atau IDX. Ini nanti bisa lengkap detail bagaimana urusan atau bagian perusahaan terkait dengan atau langkah-langkah untuk mewujudkan sustainability-nya. Satu hal lagi saya tambahkan ke teman-teman ya, untuk mencari dan memilah saham-saham ESG, di sini ada 4 indeks yang Anda bisa coba lihat ya, ada ESG Leaders, ESG Sector Leaders Index KHT, Sri KHT, kemudian ESG Quality 45 IDX KHT. Ya, misalnya di ESG Index, ESGL gitu, ESG Leaders lah misalnya. Di sini kira-kira ada 15 sampai 30 saham-saham yang tentunya punya penilaian ESG yang bagus ya, nggak terlibat dengan banyak kontroversi-kontroversi yang mungkin akan merugikan alam dunia ya teman-teman. Dan pastinya punya likuiditas yang bagus, kinerja keuangan yang hopefully bisa terjaga juga. Ya, jadi buat Anda yang ingin coba kepo, gimana sih saham-saham yang termasuk kategori ESG ini, bisa buka indeks-indeks ini. ESG Leaders, ESG Sector Leaders, IDX KHT, Strik KHT, ataupun ESG Quality 45 IDX KHT, teman-teman. Kenapa penerapan ESG itu penting bagi perusahaan? Yang pertama, yaitu dapat mengolah risiko dan mengambil peluang seperti itu ya, menjaga reputasi perusahaan juga, menarik investor-investor untuk datang dan memberikan atau menitipkan dananya gitu ya untuk kebutuhan ekspansi perusahaan dan pastinya adaptif terhadap perubahan peraturan dan regulasi. Sementara bagi para investor, bagi para pelaku pasar penting. Kenapa? Pertama, investasi di perusahaan dengan bisnis yang resilient
gitu ya, yang hopefully bisa menciptakan value secara long term, return yang kompetitif, dan satu lagi adalah diversifikasi portfolio. Dan satu lagi, dengan kita melakukan ESG investing sudah menunjukkan bahwa kita sudah sangat peduli dengan lingkungan sekitar ya, dan mendukung perusahaan-perusahaan untuk berbisnis ya, dan dia punya concern juga untuk tetap menjaga kelestarian alam, yang punya dampak bisnis yang tidak merusak alam lah, intinya seperti itu. Teman-teman juga bisa untuk ngecek nilai ESG dari berbagai emiten. Bisa dicek di website Bursa Efek Indonesia penilaian ESG-nya ya, teman-teman. Eh, Cara melihat angkanya maupun nilainya itu ada di sana. Intinya adalah ketika angkanya itu kecil, maka risiko ESG-nya itu rendah, dan itu adalah perusahaan yang bisa dinilai punya value atau concern ke kelestarian alam itu baik biasanya seperti itu ya. Nanti Anda bisa kunjungi sendiri ya, di website yang ada di yang sudah saya tempatkan di materi ini, teman-teman. Oke, ini beberapa pilihan-pilihan saham-saham ESG yang kita cover dari tim CGSI Research ya, teman-teman. Baik itu dari banking, the big banks ya, for big banks, saya rekomendasi add ya. Teman-teman bisa cek target price juga. Ada properti juga, consumer staples ya, jalan tol, energi, dan juga healthcare ya, maupun juga telco ya. Anda bisa notes ya, ini beberapa saham-saham ESG. Sekali lagi ya, masuk cover kita, dan kita berikan rekomendasi. Anda bisa baca detail di layar seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu ya, singkat namun harapannya bermakna. Sekali lagi secara kesimpulannya, ESG investing itu adalah investasi dengan concern yang harapannya nanti eh, di satu sisi kita bisa mendapatkan keuntungan yang kompetitif, keuntungan yang optimal, tapi juga kita bisa secara nggak langsung ya, kita memilih perusahaan-perusahaan yang punya concern untuk mulai menjaga kelestarian alam dan bisa memberikan dampak positif terhadap lingkungan pastinya ya, nggak merusak alam ya intinya. Jadi kita peduli akan lingkungan, peduli akan kelestarian alam, teman-teman, seperti itu ya. Bisa dipertimbangkan, ESG menjadi salah satu faktor non finansial untuk kebijakan investasi dari teman-teman semuanya. Oke, singkat saja dari saya. Terima kasih banyak yang udah menyempatkan hadir, teman-teman. Jangan kemana-mana dulu. Kita akan masuk sesi kedua untuk coba dikenalkan nanti ya seperti apa aplikasi dari iTrade, cara belinya, cara saksinya, cara pakainya nanti akan jelaskan lengkap oleh Mas Ade. Saya kembalikan ke Mas Ade. Silakan Mas Ade. Oke, thank you Mas Andrian. Sangat menarik sekali ya untuk topik hari ini ya, untuk pembahasan tentang market dan juga saham-saham ISG ya Mas ya. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang aplikasi dari CGS iTrade ya. Kita punya platform online untuk trading online. Jadi semuanya itu sekarang serba online ya. Untuk yang investor baru jangan khawatir nih beli sahamnya gimana caranya. Nanti kita akan belajar nih untuk aplikasinya. Nah, namun sebelum itu, nah bagi teman-teman yang belum tahu nih untuk bagaimana investasi saham untuk pemula ya, pertama harus kita buka akun dulu ya. Nanti bisa kontak ke sini atau di website resmi CGS. Di situ ada untuk opening akun online ya. Oke, saya akan share materi. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, platform online trading dari CGS yaitu kita namakan CGS iTrade ya. Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama nih bagaimana cara menggunakan platform online trading dari kita nih. Nah, CGS International iTrade Mobile Platform itu ada beberapa menu. Di sini saya akan coba share atau jelaskan untuk menu-menu yang sering kita pakai ya. Jadi nanti untuk selanjutnya bisa explore sendiri nih. Nah, yang pertama itu adalah untuk new trading platform CGS International ada yang pertama untuk login screen-nya. Jadi pertama itu ketika sudah download, kita harus login dulu nih untuk ID dan passwordnya nanti akan dikasih atau dikirim ketika Bapak Ibu sudah mendaftar akun CGS, akun saham di CGS. Nah, yang selanjutnya untuk ada ah, di dalam aplikasi ada tema, terus bagaimana kita akan menggunakan cara aplikasi. Nah, yang paling penting di sini kita akan membaca cara untuk membaca portfolio ya. Nanti di sana ada isi saham yang kita punya, lalu cash kita ada berapa dan segala macam. Lalu yang selanjutnya bagaimana kita akan menganalisa ya.
Tadi sempat disinggung oleh Mas Andrian bagaimana kita menganalisa secara teknikal. Nah, di sini kita akan membutuhkan namanya charting ya. Untuk melihat chart dan juga kita bisa membuat analisa teknikal dengan indikator-indikator yang tersedia. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini untuk tampilan dari CGSI Trade. Nah, CGSI Trade ini adalah ini untuk yang baru ya. Yang baru ini sekarang modelnya seperti ini yang ada gambar orang ya. Nah, namun yang lama itu kita sudah berganti menjadi yang baru. Nah, pertama kita harus input dulu untuk username. Biasanya terdiri dari huruf sama angka, lalu passwordnya kita akan input juga. Setelah diinput, lalu kita akan masuk ke, nah ini tadi untuk login ya, untuk login layar di mana nasabah memasukkan user ID dan password. Nah di sini Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan untuk fingerprint ya atau Face ID. Jadi ketika login nggak perlu ribet-ribet lagi nih. Kita hanya perlu menggunakan fingerprint atau Face ID. Jadi udah canggih ya, udah ngikutin perkembangan zaman ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya untuk pilihan tema bagi yang suka dark theme atau yang cerah atau yang gelap bisa diatur sendiri. Caranya adalah kita akan bisa diatur di menu setting. Nah, lalu bisa pilih tema ya, mau temanya yang gelap atau yang terang. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar untuk bagaimana cara membeli saham. How to buy, bagaimana untuk membeli saham. Nah, di sini ada buy order, dah itu menunya ada di menu trade ya. Jadi di sebelah pojok kanan bawah itu ada menu trade. Nah, nanti kita akan cari sahamnya nih menggunakan kode short ya pada sebelah sini nih. Nah, di sini ada contoh saham BNGA. Nah, bagi belum yang belum tahu, jadi ketika beli saham itu adalah satu lot. Nah, minimal satu lot ya. Kalau satu lot itu adalah 100 lembar. Nah, jadi minimal beli saham adalah harga saham dikali 100 lembar atau satu lot. Nah, ketika memasukkan volume di sini adalah dalam satuan lot ya. Nah, kita akan ketik sahamnya. Contoh di sini ada saham BNGA. Kita akan coba beli di harga 2100 untuk harganya di sini, harga price. Lalu untuk lotnya yaitu kita ketik 5. Nah, di sini ada total value-nya yaitu 1.050.000. Nah, 1.050.000 itu adalah harga 2100 dikali 5 lot atau 500 lembar. Nah, masukkan jumlah volume dan kolom lot dan masukkan harga kemudian klik buy. Nah, ketika sudah dikonfirmasi, nanti selanjutnya akan berganti ke menu confirmation order. Nah, di sini Bapak Ibu akan disuruh menginput PIN ya. Nah, ini ada commission nih. Nah, commission ini adalah biaya broker ya atau fee transaksi. Nah, selanjutnya untuk PIN sendiri nanti akan didapat ketika mendaftar akun. Nah, untuk PIN untuk PIN ya itu akan diinput sekali ya. Ketika pertama kali diminta transaksi atau akan transaksi akan disuruh untuk input PIN. Untuk selanjutnya yaitu tidak perlu untuk input PIN lagi. Nah, selanjutnya konfirmasi order nanti akan muncul ke menu trading, ke menu order list. Nah, ketika menu order list di sini ada keterangan ya. Ada yang sudah match atau ada yang reject. Nah, ketika sudah match artinya sahamnya sudah dapat. Tapi ketika reject artinya ada penolakan. Bisa jadi harganya tidak sesuai atau kesalahan penginputkan harga atau tidak ada uangnya ya. Jadi kita harus sesuai ini. Ada cash kita berapa, kita akan beli sesuai dengan cash kita. Nah, ketika sudah sesuai, udah dapat nih akan match posisinya. Nah, nanti akan masuk ke menu porto. Nah, bagaimana cara untuk menjual saham? Nah, sebenarnya cara menjual saham itu seperti cara membeli ya, menunya sama. Nah, nanti ada menunya di menu trade, tinggal ketik sahamnya apa yang mau dijual. Nah, lalu di sini ada tombol sell. Ketika tombol sell ini diklik, nanti akan berubah menjadi tombol buy ya. Nah, buy-nya itu ditandai dengan warna merah, lalu sell-nya ditandai dengan warna hijau. Nah,
Kita langsung masukkan lagi. Contoh di sini ada saham BNGA. Lalu kita masukkan harganya 2090. Lalu kita masukkan jumlah lotnya. Nah, untuk jumlah lotnya jangan lupa dicek lagi sesuai yang kita punya ya. Misalnya kita habis beli 5, kita harus jual 5. Jangan sampai lebih, nanti akan di reject soalnya. Nah, lalu kita klik sell, nanti akan masuk ke menu konfirmasi lagi. Nah, ketika sudah input PIN, tidak akan muncul PIN lagi ya. Namun ketika akan awal baru login aplikasi, pasti akan diminta untuk PIN. Lalu Bapak Ibu silakan klik konfirmasi order. Nah, ketika sudah klik confirm, akan masuk ke menu order list. Nah, kita bisa lihat nih, di sini yang sudah ada sell itu apa? Ketika match, berarti posisinya sudah done ya, sudah tereksekusi. Nah, di sini ada contoh saham Sido yang sudah match, yaitu satu lot di harga 1010. Nah, ketika misalnya belum match, akan posisinya open ya. Nah, namun di sini belum ada contohnya yang untuk open. Nah, di sini ada contoh yang reject, artinya ditolak ya untuk pembeliannya. Nah, untuk mengetahui di sini ada tulisan sell, ini ada buy untuk mengetahui bahwa kita sedang menjual atau membeli saham. Nah, lalu yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai salah ketika awal-awal. Biasanya kalau kita belajar awal nih, kita harus coba dulu nih mulai dari kecil, misalnya satu lot. Oh, saya punya uang banyak nih, langsung pengen 100 lot. Nah, tapi kita harus belajar dulu nih aplikasinya biar lancar ya. Nah, di sini biasanya orang yang salah itu kebanyakan di menu ini ya, menu sell atau buy ini banyak yang kebalik, tadinya mau mau beli malah nge-sell gitu. Dan tetap kalau salah bisa di reject ya Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu diketahui juga jangan sampai input misalnya mau beli satu lot dan di inputnya satu slot. Kalau dananya tersedia akan otomatis langsung ngebuy ya, langsung otomatis open. Kalau langsung beli di harga atas pasti langsung match gitu. Nah, yang selanjutnya ada menu buy and sell dari menu quote. Nah, ini salah satu menu andalan dari CGS iTrade ya. Nah, menu quote ini adalah menu untuk analisa. Jadi di sini bisa di search. Nah, sahamnya misalnya di sini ada contoh saham ALI. Nah, di sini ada beberapa yang data-data yang bisa kita coba analisa ya. Misalnya ada best bid, itu adalah harga penawaran terbaik. Lalu misalnya ada lotnya, overnya, terus ada bidnya ada berapa. Nah, lalu untuk high hari ini, lalu untuk ref close itu close yang kemarin. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menganalisa trading market harian. Nah, di sini selain menu cost ada beberapa menu lagi ya, ada market depth, running trades, alert, dan segala macam nanti bisa di explore sendiri ya untuk Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada contoh untuk saham buy dan sell dari menu quote. Nah, di sini ada menu buy. Nah, tinggal diklik aja nih nanti menu buy-nya. Nanti akan otomatis muncul ke menu sini ya. Nah, artinya kita misalnya lagi cari-cari saham yang bagus nih. Oh, ketemulah ALI, langsung buy aja, diklik. Seperti itu. Jika nasabah mempunyai saham di portfolio, maka akan muncul untuk pilihan buy maupun sell, seperti nomor 2. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang belum punya sahamnya akan muncul menu buy saja, tapi ketika sudah mempunyai menu sahamnya akan muncul menu sell-nya sekaligus otomatis gitu. Jadi untuk memudahkan ya Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya ada menu amend dan withdraw. Nah, apa sih fungsi untuk amend atau withdraw order? Nah, yang pertama adalah amend. Amend itu untuk uh, merubah ya, merubah harga dan kuantiti. Ketika Bapak Ibu ingin merubah nih, misalnya nih harganya, saya tidak mau beli saham food di harga 112. Saya mau nego deh di harga 110. Nah, itu bisa di harga di amend ya. Tinggal kita turunin price-nya, lalu klik amend. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk withdraw order. Withdraw order sendiri yaitu untuk membatalkan order yang sudah kita terpasang. Jadi untuk membatalkan pesanan gitu ya seperti itu. Misalnya saya tidak jadi untuk menjual saham atau membeli saham food.
Nah, tinggal kita klik. Nanti ada withdraw order, nanti tinggal kita klik withdraw seperti itu. Nah, jadi jangan khawatir nih ketika Bapak Ibu salah atau tidak jadi melakukan action buy and sell, jadi kita bisa melakukan melalui menu amend dan withdraw order. Oke, yang selanjutnya adalah menu portfolio. Nah, ini yang tidak kalah penting ya Bapak Ibu ya. Yang pertama sudah kita belajar tentang buy and sell, yang selanjutnya adalah kita harus wajib tahu nih cara membaca portfolionya seperti apa. Nah, di sini ada contoh saham-saham yang kita punya. Contoh di sini ada beberapa saham nih yang kita punya, ada BRMS, Bumi, Cenko, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara membacanya? Yang pertama adalah nomor satu itu portfolio value. Portfolio value itu adalah total aset yang dimiliki saat ini. Jadi total saham yang dimiliki saat ini, yaitu total modal ya. Kita anggap ini total modal. Nah, yang kedua itu adalah unrealized dari profit atau loss. Nah, dari total ini adalah unrealized-nya berapa? Di sini ada minus 90.000. Nah, jadi misalnya nih banyak pertanyaan juga kadang masuk ke saya. Kalau misalnya saham minus gimana? Nah, inilah yang berbeda dengan investasi atau trading-trading pada umumnya ya. Misalnya kalau trading gold segala macam ketika minus itu akan memakan aset ya. Tapi kalau di saham itu namanya adalah unrealized profit. Jadi selama belum dijual itu belum terjadi ya. Jadi misalnya nih beli saham BRMS di harga sekarang dan sudah minus merah itu artinya belum rugi kalau belum dijual. Dan suatu saat nanti akan naik itu akan menjadi hijau kembali. Nah, itu juga belum cuan kalau belum dijual gitu. Jadi selama belum melakukan action apa-apa, di sini hanya data aja ya Bapak Ibu ya. Ada merah, ada biru. Kalau biru belum di TP berarti belum cuan. Seperti itu. Yang selanjutnya ada simbol ya. Simbol itu adalah kode emiten ya. Jadi saham itu terdiri dari 4 kode. Misalnya ini ada BRMS itu Bumi Resources, ada Bumi, Bumi itu kodenya BUMI, ada Cenko dan sebagainya. Nah, nanti dengan sendirinya akan hafal nih, nggak usah perlu dihafal. Nanti lama-lama di market akan hafal sendiri. Nah, yang keempat ada price yaitu harga saham di market. Nah, yang keempat ini harga akan mengikuti market harian ya. Jadi akan naik turun nih Bapak Ibu jangan khawatir. Misalnya modal 130 nanti akan naik ke 135 berarti posisinya akan profit. Nah, di sini udah kelihatan nih. Saya kira-kira profit berapa ya? Saya kira-kira loss berapa nih? Nah, baru Bapak Ibu di situ akan mengambil action nih. Saya mau action sell atau action buy. Seperti itu untuk analisa. Jadi memudahkan ya kita cuan berapa dan rugi berapa ya. Kita bisa lihat nih dari menu sini. Portfolio di bagian gain loss. Oke, yang nomor 5 itu ada gain or loss. Total keuntungan atau kerugian dari setiap aset saham. Nah, jadi kalau yang di nomor 5 ini per saham. Nah, tapi kalau di atas unrealized profit itu adalah total dari keseluruhan. Di sini posisinya sedang minus atau minus 90.000 ya. Nah, jadi total keseluruhan kita saham nih ada punya yang minus, ada yang plus, nanti akan ditotal di sini. Jadi bisa ketahuan kita ini posisinya sedang rugi atau sedang untung. Nah, itu untuk melakukan action ya. Yang nomor 6 ada net balance, yaitu total lot saham yang dimiliki. Jadi di sini misalnya ada BRMS, ada angka 3 di sini artinya dia punya 3 lot. 3 lot itu adalah 300 lembar ya. Misalnya Bumi punya 4 lot, Genco dan sebagainya. Di sini akan muncul ya, kita punya sahamnya berapa lot. Oke, jadi gampang ya untuk cara baca portfolionya ya. Yang penting adalah kita harus perhatikan dari gain or loss kita. Oke, yang selanjutnya adalah menu account summary. Nah, selain menu portfolio yang tidak kalah penting adalah kita harus bisa membaca menu account summary, yaitu adalah menu di mana kita posisi buying power kita punya berapa, lalu kita posisi cashnya ada di berapa, lalu yang kita lihat adalah ada credit limit dan sebagainya. Oke, yang nomor satu ada buying power ya. Buying power itu adalah batas atas nilai transaksi beli nasabah. Nah, jadi misalnya nih, ada suatu saham yang bisa beli melebihi jumlah cash kita. Nah, itu artinya ada.
buying power atau buying tambahan ya dari sekuritas. Nah, lalu bagaimana cara kita melihat total cash yang kita punya nih? Ini sering keliru nih dari nasabah ya. Jadi cash dari yang kita punya itu adanya adalah bukan di buying power, tapi adanya di current balance. Nah, di sini ada current balance senilai 7.900, tapi buying powernya ada 130.000. Nah, itu artinya kita dapat buying tambahan nih, buying power tambahan dari sekuritas atau limit ya, limit day tradingnya. Yang kedua ada holding market value, yaitu nilai saham yang dimiliki nasabah sesuai dengan pasar. Nah, jadi misalnya nih, harga ada total aset 427 dan market value-nya 419. Berarti ada beberapa nilai aset saham kita yang turun. Nah, apakah itu rugi? Nah, kembali lagi ketika belum melakukan action jual atau beli itu hanyalah unrealized ya, belum direalisasikan gitu. Nah, yang nomor tiga adalah total aset. Untuk total aset sendiri adalah total nilai aset dari dana nasabah. Nah, jadi aset ini adalah meliputi cash dan juga total modal saham kita ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ini ada 427.000 itu adalah total saham dan juga cash yang kita punya. Cashnya itu adalah 7.900 ini. Seperti itu. Jadi market value itu adalah nilai saham yang ada di pasar, lalu total aset itu adalah nilai saham modal kita ditambah dari total cash kita. Nah, sekarang nomor 4 ini ada current balance. Current balance itu adalah jumlah dana setelah dikurangi atau ditambah transaksi pembelian, penjualan dilakukan di hari bursa yang berjalan. Nah, jadi misalnya habis membeli saham atau menjual saham akan menambahkan di current balance. Misalnya habis membeli saham berarti akan mengurangi current balance. Misalnya habis jual saham berarti akan menambah di current balance. Nah, lalu apa dengan hubungannya dengan available balance? Nah, available balance ini adalah dana yang sudah settle T plus 2. Artinya dana yang bisa ditarik nih. Kenapa habis jual beli saham tidak bisa ditarik dananya? Nah, ini ada namanya siklus T plus 2 dari sistem bursa ya. Jadi habis beli saham ini nanti akan dihitungnya cairnya itu T plus 2, 2 hari bursa ke depan ya. Misalnya habis jual saham BRI 10 juta. Nah, hari ini jual nanti akan dihitungnya T plus 2. Berarti kalau hari ini hari Senin, berarti hari Rabu ya. 2 hari bursa itu baru akan muncul ke available balance. Seperti itu. Nah, itu dana yang cash yang bisa di withdraw. Adanya di available balance. Nah, yang nomor 6 itu ada credit limit, yaitu jumlah limit yang ditradingkan oleh nasabah. Nah, ini adalah limit batas atas 300 juta ya, rata-rata. Jadi kalau kita berbicara limit ini adalah berbicara dengan jaminan saham yang dipunya. Kenapa yang di sini buying powernya 130.000? Berarti dia hanya memegang saham sedikit ya. Kalau misalnya saham BRI dia pegang 200 juta, kemungkinan dia dapat limit 300 juta full. Seperti itu. Oke, yang nomor 7 ada open buy. Open buy ini adalah nilai transaksi yang masih belum match. Artinya masih open ya, misalnya sedang membeli saham X. Nah, di sini masih open, berarti akan masuk ke open buy. Begitu juga nomor 8 adalah open sell. Jadi, di sini ada nilai 59.000 ya. Nah, ini berarti belum match. Artinya masih antri di harga atas. Seperti itu. Nah, lalu yang nomor 9 dan 10 itu adalah sell dan buy. Nah, itu nilai transaksi sell yang sudah berjalan pada hari bursa berjalan. Nah, artinya yang sudah match itu akan masuk ke sell dan buy, menu nomor 9, nomor 10. Jadi kalau masih open akan di menu 8 dan nomor 7 masih open buy atau open sell. Namun ketika sudah match akan sudah masuk ke sell total dan buy total yang di sini ya. Oke, seperti itu. Nah, ini nomor 11 itu ada for sale, yaitu nilai outstanding yang sudah T plus 4 dan perlu dijual. Nah, ini perlu diketahui juga ini berhubungan dengan limit ya, atau limit yang diberikan sekuritas, yaitu mempunyai batas T plus 4 maksimal, yaitu 4 hari bursa harus dijual. Oke, seperti itu untuk menu account summary. Lalu yang tidak kalah penting adalah menu withdraw ya.
Nah, ini seperti yang dijelaskan Mas Andri lagi nih. Nah, kita kalau misalnya investasi harus bisa ditarik dong dananya. Nah, kita untuk CGS Etra sendiri untuk menu withdrawal-nya ini ada di menu portfolio ya. Nah, jadi menu portfolio nanti digeser ke kanan, itu ada menu withdraw. Nah, menu withdraw sendiri adalah untuk menarik dana dari akun saham ke akun bank Bapak Ibu semuanya ya. Nanti ketika daftar akun saham dan akun bank, itu akan dipintain untuk akun banknya atau bank rekeningnya apa. Nah, untuk input pengajuan dana itu dapat dilakukan setiap hari bursa, yaitu jam 8 sampai 9.30. Caranya tinggal masuk ke menu withdraw. Ini RDN adalah akun sahamnya ya. Lalu kita akan input. Misalnya kita input 85.000 to account 48 sekian-sekian. Nah, itu adalah rekening Bapak Ibu ya untuk rekening tabungannya gitu. Nah, lalu klik submit, lalu konfirmasi, klik yes. Nah, nanti akan masuk ke withdraw history ya. Ketika udah berhasil atau di reject atau berhasil ya. Nah, kalau cancel ada tulisannya cancel atau reject ada kan tulisannya reject. Nah, seperti itu. Nah, untuk withdraw sendiri adalah ada di available balance ya. Nah, ini artinya yang bisa ditarik itu berapa dananya gitu. Nah, untuk penginputan di hari yang sama itu ya adalah jam 8 sampai 9.30. Maka akan masuk di hari yang sama ya. Biasanya masuknya jam siang, biasanya jam satuan. Nah, tapi untuk yang melewati di atas jam 10, nah maka akan pending dan akan diproses pada hari bursa berikutnya seperti itu. Jadi kalau mau withdraw di hari yang sama di bawah jam 9.30. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah untuk menu chart. Nah, di sini ada historic chart. Nah, chart itu ada di menu market ya. Nah, market itu di pojok kiri. Nah, nanti untuk melihat chartnya adalah bisa diklik yang lingkaran merah ini ya. Nah, ketika sudah muncul nanti akan ke seperti ini. Nah, untuk chart sendiri kita bisa analisa untuk analisa teknikal ya. Bisa ada di sini ada daily, ada weekly, ada monthly dan yearly ya. Nah, untuk chart sendiri misalnya di sini daily untuk menentukan entry dan exit untuk analisa teknikal. Misalnya Bapak Ibu mau trading nih, saya mau trading nih. Nah, bisa untuk menentukan chart, bisa untuk menentukan support dan juga resisten ya. Nah, history chart menampilkan informasi pergerakan harga saham dalam bentuk grafik secara historis dalam kurung 1 hari hingga 2 tahun ke belakang. Nah, jadi di sini per candle atau per chart ini, per candle ya kita sebutnya ya. Nah, ini akan menampilkan data bisa ditarik sampai 2 tahun ke belakang ya. Jadi kita bisa tahu nih saham di sini ada saham BNGA atau Bank CMB Niaga itu sebenarnya naik nggak sih kalau kita hold 1 tahun? Nah, kita bisa lihat dari secara gampangnya aja nih dari chartnya, historinya nih. Misalnya kita mau analisa banking, misalnya BRI, BCA. Nah, kita secara gampang kita lihat chartnya dulu, baru kita lihat melalui indikator-indikator yang lain. Seperti itu. Nah, untuk indikator sendiri yang kita bisa tampilkan, nah untuk indikator Bapak Ibu bisa klik di menu yang di lingkaran merah ya. Ada di pojok kanan atas. Nah, di chart ini. Nah, ini nanti banyak untuk menu indikator nih. Beberapa indikator yang dapat digunakan. Ini ada moving average, time series forecast, ada Wilder smoothing, Bollinger Bands, dan accumulation distribution. Nah, ini untuk lanjutan pelajaran analisa teknikal ya. Nanti ada nih untuk di kelas kita nih. Makanya kita harus rajin-rajin yang ngikutin kelas dari CGS ya untuk supaya bisa belajar investasi nih, untuk belajar analisa juga nih. Oke, yang selanjutnya, nah ini adalah menu favorit. Nah, menu favorit ini untuk menambahkan saham-saham pilihan kita nih. Jadi kan di saham ini, di bursa ini kan ada sekitar kurang lebih 500 lebih emiten ya, emiten saham ya. Pastinya kan kita akan melihat nih, saham-saham yang menjadi favorit kita apa. Nah, caranya adalah, cara menambahkan saham pada menu favorit adalah klik pada menu pojok kiri atas. Nah, di sini yang dilingkarin merah di watchlist. Lalu tambahkan menu favorit tab pada atau tanda plus pada sampingnya. Nah,
Untuk menghapus saham, Anda bisa meng-tap dan lalu tap remove. Nah, jadi ketika masuk ke saham ke favorit atau ke whitelist, tinggal kita tambahkan aja ya pada menu tanda plus. Nanti akan otomatis masuk ke whitelist. Seperti itu untuk menu favorit. Oke, mungkin itu dari beberapa menu yang sering kita gunakan ya, mulai dari portfolio, account summary, lalu amen, withdraw, dan buy and sell. Nah, mungkin itu untuk menu-menu yang wajib nih, yang harus kita pelajarin nih, yang urgent ya. Nanti untuk menu-menu selanjutnya, Bapak Ibu bisa explore sendiri nih, masih banyak sebenarnya menu-menu yang kita punya ya. Nanti bisa explore sendiri nih untuk di aplikasi iTrade, CGS iTrade. Oke, mungkin itu dari saya untuk edukasi pengenalan platform ya untuk iTrade ya. Oke, sudah siapkah untuk berinvestasi? Jawaban sendiri akan ada di Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk kelas hari ini mungkin kita bisa akhiri di sini ya. Sampai jumpa di next kelas selanjutnya. Kita ada beberapa kelas, ada kelas teknikal dan juga fundamental yang juga dipandu oleh uh, tim-tim dari riset ya yang berkompeten pastinya ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join. Terima kasih, salam cuan bersama kami dari CGS Internasional. Terima kasih, selamat siang.